Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Masita Dalia. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi perkuliahan saya di mata kuliah Ulumul Hadis mengenai pengertian hadis, sunnah, khobar, atsar, hadits qudsi, dan struktur hadis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kuliah bahasa Indonesia. Yang pertama, kita masuk pengertian hadis terlebih dahulu. Hadis atau al-hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, yang artinya sesuatu yang baru, atau lawan dari al-qadim yang artinya lama. Yang berarti menunjukkan kepada waktu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga disebut dengan al-khobar, yang berarti berita. Jadi al-khobar itu yang artinya berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sama maknanya dengan hadis. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, para ahli memberikan definisi atau takrif yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplinnya ilmu. Kita masuk yang kedua, pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa berarti jalan yang terpuji atau yang tercela. Pada dasarnya sunnah tidak sama dengan hadis. Mengikuti arti bahasanya, sunnah adalah jalan keagamaan yang ditempuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin dalam perilakunya yang suci. Apabila hadis bersifat umum, meliputi sabda dan perbuatan Nabi, maka sunnah khusus berhubungan dengan perbuatan-perbuatan beliau. Kita masuk yang ketiga, pengertian dari khobar. Khobar ini dibanding dengan sunnah, khobar lebih banyak menjadi sinonim hadis. Sebab tahdis atau pembicaraannya tidak lain adalah ikhbar atau pemberitaan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lain adalah berita yang disandarkan kepada beliau. Hanya saja nama ikhbari digunakan untuk menyebut orang yang menekuni tarik, dan semisalnya. Sedangkan gelar muhaddis oleh para ulama diberikan kepada orang yang secara khusus menekuni sunnah untuk membedakannya dari ikhbar. Kita masuk pengertian keempat yang disebut dengan atsar. Atsar searti dengan khobar, sunnah, dan hadis. Bilang orang mengatakan atsaru al-hadis, itu berarti aku meriwayatkan hadis. Tidak ada alasan mengkhususkan atsar hanya untuk apa yang disandarkan kepada sahabat atau maufuk dan tabi'in atau maktu. Sebab yang mauquf dan yang maktu itu pun riwayat. Seperti halnya yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau marfu. Hanya saja yang mauquf dinisbatkan kepada sahabat, maktu kepada tabi'in, dan marfu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk yang kelima, pengertian hadis qudsi. Kepada para sahabatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang memberikan nasihat yang beliau terima dari Tuhan, tetapi itu bukan wahyu yang kemudian disebut dengan Al-Quran, dan bukan pula merupakan ucapan yang disandarkan secara langsung kepada beliau yang kemudian disebut dengan hadis biasa, melainkan berupa hadis-hadis yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka dinyatakan dengan ungkapan yang menunjukkannya sebagai firman Allah. Itu hadis qudsi yang juga disebut dengan hadis ilahi atau robbani. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama, semua lafaz Al-Quran adalah mutawatir, terjaga dari perubahan dan penggantian karena ia merupakan mukjizat. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Perbedaannya, hadis qudsi dengan Al-Quran, ada larangan periwayatan Al-Quran dengan makna, sementara hadis qudsi tidak demikian. Yang ketiga,
ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum bagi Al-Quran tidak berlaku bagi hadis qudsi, seperti larangan membacanya bagi orang yang sedang berhadas, baik berhadas kecil maupun berhadas besar. Perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran juga ada dinilai ibadah bagi yang membaca Al-Quran, sementara pada hadis qudsi tidak demikian. Terus ada Al-Quran bisa dibaca untuk sholat, sementara hadis qudsi tidak berlaku demikian. Di dalam hadis itu kan yang dijelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, ataupun ketetapan. Nah, di dalam hadis ini memiliki beberapa unsur pokok. Yang pertama itu ada sanad. Apa sih pengertian sanad? Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan pengertian yang berkaitan dengan istilah sanad. Terdapat kata-kata seperti al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas. Sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama, kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan, dan mengangkat. Nah teman-teman, contoh dari sanad itu gimana sih? Contoh dari sanad itu kan, sanad ini kalau kita singkat yaitu yang menyandarkan hadis. Contohnya seperti an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini yang menyandarkannya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, unsur-unsur pokok hadis ada matan. Apa sih pengertian matan? Kata matan atau al-mat menurut bahasa berarti ma'irtafa min al-ardi, artinya tanah yang meninggi. Sedangkan menurut istilah adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Ada juga redaksi yang lebih simpel lagi, yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad atau gayah as-sanad. Dari semua pengertian di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri. Kalau lebih disingkat, menurut saya matan itu adalah isi dari hadis. Gimana sih contoh dari matan ini? Contoh dari matan ini seperti di dalam hadis la yasrobanna ahadukum qaiman, yang artinya janganlah kamu minum sambil berdiri. Nah, di sini merupakan isi dari hadis yang dimana isinya itu janganlah kamu minum sambil berdiri. Kita masuk yang ketiga, yaitu unsur-unsur pokok hadis. Yang ketiga ada rawi. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis atau nakil al-hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabakohnya juga disebut rawi. Jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis, akan tetapi yang membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukaan atau pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut mudawin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Rawi ini kalau lebih simpelnya itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya seperti rawahul Bukhari atau rawahul Muslim, yaitu artinya hadis riwayat Bukhari atau hadis riwayat Muslim. Nah, itulah contoh-contoh unsur-unsur pokok yang ada di dalam hadis. Ada 3 tadi, yang pertama sanad, yang kedua matan, dan yang ketiga rawi.
Ilmu hadis terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hadis riwayah dan yang kedua ada hadis dirayah. Yang pertama hadis riwayah. Bahasa riwayah dari kata rawa yarwi riwayatan yang berarti anak, memindahkan, azikr penyebutan, dan al-fadl pemintalan. Dapat diartikan adalah memindahkan berita atau menyebutkan berita dari orang tertentu kepada orang lain dengan dipertimbangkan kebenarannya. Yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Berasal dari kata dara yadri dariyan dirayatan, yaitu pengetahuan adalah ilmu hadis dari segi pengetahuannya, yaitu pengetahuan tentang hadis atau pengantar ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ada ilmu rijal al-hadis, ada ilmu al-jar wa al-tadil, ada ilmu tlal al-hadis, ada ilmu gharib al-hadis, yang kelima ada ilmu mukhtalif al-hadis, dan yang keenam ada ilmu nasikh wa mansukh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.